Warti Susilo, tempatnya informasi materi geografi. Pembahasan kita kali ini adalah tentang Indonesia negara maritim dan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Indonesia negara maritim. Tahukah kalian, julukan sebagai negara maritim sudah dimiliki oleh Indonesia loh, bahkan jauh sebelum negara Indonesia berdiri. Mengapa Indonesia sejak zaman dahulu dijuluki sebagai negara maritim? Karena sejak zaman dahulu bangsa Indonesia memiliki armada laut yang tangguh dan hebat. Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan banyak lagi kerajaan lain adalah kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara dan sudah mampu menaklukkan laut zaman dahulu. Berbagai wilayah Nusantara sejak zaman dahulu telah menjadi pelabuhan besar yang menjadi jalur perdagangan dunia. Tak heran, sejak zaman dahulu Nusantara telah menjadi poros maritim dunia. Indonesia dikatakan poros maritim dunia juga karena dipengaruhi oleh letak yang strategis. Nah, di video sebelumnya itu sudah dijelaskan ya. Silahkan dicek kembali. Nah, kita masuk pada masa keemasan maritim Nusantara. Pada awal abad ke-9 Masehi, Indonesia dikenal dengan nama Nusantara sebagai bangsa yang memiliki peradaban maritim yang maju. Sejarah mencatat, bangsa Indonesia telah berlayar jauh dengan kapal bercadik dengan alat navigasi seadanya. Mereka telah mampu berlayar ke utara, lalu ke barat, memotong lautan Hindia hingga Madagaskar, dan berlanjut ke timur hingga ke Pulau Paska. Pada tahun 683 sampai 1030 Masehi, Sriwijaya sebagai kerajaan maritim yang kuat di Asia Tenggara, karena telah mendasarkan politik kerajaannya pada penguasaan alur pelayaran dan jalur perdagangan serta menguasai wilayah strategis yang digunakan sebagai pangkalan kekuatan lautnya. Masuk pada abad ke-13, kekuatan armada laut Nusantara tidak ada tandingannya. Sampai Kertanegara mengirimkan ekspedisi bahari ke Kerajaan Melayu dan Campak untuk menjalin persahabatan agar bersama-sama dapat menghambat gerak maju Kerajaan Mongol ke Asia Tenggara. Dan pada tahun 1284, ia juga menaklukkan Bali dalam ekspedisi laut ke timur. Nah, pada tahun 1293 sampai 1478 adalah puncak kejayaan maritim Nusantara. Itu di bawah kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Raden Wijaya Hayam Wuruk dan Pati Gajah Mada. Majapahit berhasil menguasai dan mempersatukan Nusantara. Pengaruhnya bahkan sampai ke negara-negara asing seperti negara Siam, Ayutthaya Lagor, Champa di Kamboja, Annam, India, Filipina, dan Cina. Nah, itulah puncak kejayaan maritim Nusantara. Nah, kilasan sejarah inilah tentunya memberi kita gambaran betapa kerajaan-kerajaan di Nusantara dahulu mampu menyatukan wilayah Nusantara dan disegani bangsa lain. Karena paradigma masyarakatnya yang mampu menciptakan visi maritim sebagai bagian utama dari kemajuan budaya, ekonomi, politik, dan sosial. Tentu saja sejarah telah mencatat dengan tinta emasnya bahwasannya Sriwijaya dan Majapahit pernah menjadi kiblat di bidang maritim, kebudayaan, dan agama di seluruh wilayah Asia. Untuk menunjukkan eksistensi Indonesia sebagai negara maritim, maka pada tahun 1957 digagaslah Deklarasi Juanda.
Deklarasi Juanda menyatakan bahwa letak geografis Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil dengan sifat dan corak tersendiri. Deklarasi tersebut juga menyatakan bahwa demi keutuhan teritorial dan untuk melindungi kekayaan negara yang ada di dalamnya, pulau-pulau serta laut yang ada harus dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 4/PRP tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Kemudian dilanjut Konvensi Hukum Laut Internasional, yaitu yang menambah luas wilayah Indonesia. Perairan laut Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional di Jamaika tahun 1982 dibagi menjadi 3 bagian, yaitu batas laut teritorial, batas landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Pengertian dari batas-batas itu kita sudah bahas di video sebelumnya ya. Nah, karena Indonesia yang letaknya strategis dan berbatasan dengan beberapa negara, sehingga Konvensi Hukum Laut Internasional menetapkan adanya lintas damai melalui laut teritorial untuk kepentingan persahabatan antar negara. Lintas damai itu artinya jalur wilayah laut teritorial yang boleh digunakan oleh pihak asing sepanjang tidak merugikan bagi kedamaian, ketertiban, dan keamanan negara yang berdaulat. Itu dituangkan dalam ALKI atau Alur Laut Kepulauan Indonesia. Gagasan Negara Maritim Indonesia sebagai aktualisasi wawasan Nusantara untuk memberi gerak pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak bangsa Indonesia secara bulat dalam aktualisasi wawasan Nusantara. Pengembangan konsepsi negara maritim Indonesia sejalan dengan upaya peningkatan kemampuan bangsa menjadi bangsa yang modern dan mandiri dalam teknologi kelautan, serta kedirgantaraan bagi kesejahteraan bangsa dan negara. Bumi maritim Indonesia adalah bagian dari sistem planet bumi yang merupakan satu kesatuan alami antara darat dan laut di atasnya tertata secara unik, menampilkan ciri-ciri negara dengan karakteristik sendiri yang menjadi wilayah yurisdiksi negara Republik Indonesia. Demikian strategisnya laut, sehingga laut adalah wilayah kedaulatan penting yang diincar, diperebutkan, dan dipertahankan oleh banyak bangsa dan negara sejak dahulu kala sampai saat ini. Menguasai laut, terutama selat dari zaman dahulu, berarti menguasai jalan air sebagai jalur perdagangan yang berarti mengendalikan perekonomian dan sekaligus pertahanan dan keamanan suatu bangsa dan negara. Jadi, jangan heran kalau kini banyak sengketa bilateral dan internasional karena teritorial laut, seperti klaim atas Ambalat dan Laut Cina Selatan. Bangsa Indonesia menyadari betul bahwa potensi kelautan Indonesia sangatlah luar biasa. Oleh karena itu, bangsa Indonesia terus berbenah. Salah satu buktinya adalah dengan dibentuknya kementerian yang secara khusus membidangi tentang kelautan. Ini merupakan salah satu langkah untuk mengembalikan kembali kejayaan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Adapun agenda pemerintah dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia yaitu yang pertama adalah Indonesia maju, yang kedua adalah Indonesia sejahtera, dan yang ketiga Indonesia berdaulat dan berbasis pada ekonomi kelautan, hankam, dan budaya maritim. Lebih dari itu, Indonesia kelak diharapkan menjadi rujukan bagi bangsa-bangsa lain di dunia dalam berbagai bidang kelautan, mulai dari ekonomi, iptek, hankam, sampai cara menata pembangunan kelautan atau ocean governance. Yuk kita berdoa sama-sama
agar bangsa Indonesia dapat mewujudkan cita-citanya selama ini. Semoga Indonesia dapat mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai poros maritim dunia ya. Amin. Kekayaan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan tersebut dapat kita daya gunakan untuk kemajuan dan kemakmuran bangsa melalui 11 sektor ekonomi kelautan, yaitu pertama, perikanan tangkap, yang kedua, perikanan budidaya, yang ketiga, industri pengolahan hasil perikanan, yang keempat, industri bioteknologi kelautan, yang kelima, pertambangan dan energi, yang keenam, pariwisata bahari, yang ketujuh, hutan mangrove, kedelapan, perhubungan laut, kesembilan, sumber daya wilayah pulau-pulau kecil, ke-10 industri dan jasa maritim, yang ke-11 sumber daya alam non-konvensional. Nah, total nilai ekonomi 11 sektor tersebut diprediksi sekitar 1,2 triliun dolar Amerika Serikat per tahun dan dapat menyediakan lapangan kerja sedikitnya untuk 40 juta orang. Sampai saat ini, potensi ekonomi kelautan yang luar biasa sebesar itu baru dimanfaatkan sekitar 22% dari total potensinya. Hal itulah yang mendorong pemerintah Indonesia bertekad untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, selain itu, posisi geoekonomi dan geopolitik Indonesia juga sangat strategis, di mana 45% dari seluruh komoditas dan produk yang diperdagangkan di dunia dengan nilai 1.500 triliun dolar Amerika Serikat per tahun dikapalkan melalui ALKI, alur laut kepulauan Indonesia. Wilayah pesisir dan laut Indonesia juga merupakan pusat keanekaragaman hayati laut dunia loh, dan penentu dinamika iklim global. Seperti pengangguran, kemiskinan, gizi buruk, dan rendahnya daya saing, serta indeks pembangunan manusia Indonesia. Sekarang kita akan membahas tentang konstruksi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Mengacu pada visi pemerintah Indonesia tentang poros maritim dunia, pada dasarnya ada 5 kelompok kebijakan dan program utama yang mesti dikerjakan, yaitu 1. Penegakan kedaulatan NKRI termasuk penuntasan batas wilayah laut, pemberantasan illegal fishing, dan berbagai kegiatan ilegal lainnya. Yang kedua, pembangunan ekonomi pemanfaatan sumber daya alam kelautan. Yang ketiga, memelihara kelestarian sumber daya kelautan. Yang keempat, pengembangan kapasitas iptek kelautan. Yang kelima adalah peningkatan budaya maritim bangsa. Berikutnya, program pembangunan kelautan jangka panjang. Menilik pada potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, mulai sekarang pemerintah bersinergi dengan swasta dan masyarakat harus mengembangkan ekonomi kelautan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, rata-rata di atas 7% per tahun, berkualitas dan ramah lingkungan secara berkelanjutan atau sustainable. Program jangka panjang hasilnya baru bisa dinikmati setelah beberapa tahun ke depan. Oleh sebab itu, kita mesti mengembangkan program pembangunan ekonomi kelautan yang hasilnya dapat kita rasakan dalam 1 atau paling lambat 5 tahun mendatang, yaitu program Quick Wins. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan materi kali ini. Demi untuk membangun channel ini, silahkan subscribe, kemudian klik tombol loncengnya agar bisa tahu materi selanjutnya ya. Kemudian jangan lupa share agar kita dapat berbagi ilmu ke teman-teman yang lain. Kemudian jangan lupa like-nya dan komen. Semoga kebaikan kalian akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.